Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 1 BK Indralaya. Kami akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada masa dewasa. Mari kita simak materi pembahasannya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri dengan pasangan, keuangan, serta kesukarelaan untuk tidak punya anak. Penyesuaian dengan pasangan merupakan salah satu aspek dari penyesuaian dalam perkawinan. Untuk mencapai keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan, dibutuhkan kemampuan dari masing-masing pasangan untuk bisa menyesuaikan diri dan berperan secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Gaya penyesuaian masing-masing subjek tampak berbeda. Ada yang menyesuaikan dengan cara komunikasi dan dengan mengalah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat dengan pasangan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian masing-masing subjek dengan pasangan masing-masing, yaitu konsep pasangan ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama, keserupaan nilai, konsep peran, dan juga perubahan dalam pola hidup. Namun tampaknya komunikasi dan rasa mengalah merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan penyesuaian dengan masing-masing pasangan. Penyesuaian keuangan. Adanya uang dan kurangnya uang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyesuaian pasangan suami istri dalam perkawinan. Banyak istri yang tersinggung karena dianggap tidak mampu mengendalikan uang yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan keluarga. Sedangkan suami juga merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan keuangan, terutama jika istrinya bekerja setelah mereka menikah dan terpaksa untuk berhenti bekerja ketika anak mereka lahir. Bukan hanya pendapatan yang berkurang, tetapi suami harus mampu menutupi semua pengeluaran dengan pendapatannya. Penyesuaian keuangan diukur dari bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Unsur-unsur yang terkait dengan penyesuaian keuangan yaitu situasi keuangan pada awal pernikahan dan penggabungan pendapatan suami istri. Kesukarelaan untuk tidak punya anak. Di sebagian besar masyarakat dan sebagian besar sejarah manusia, memilih untuk tidak memiliki anak adalah sulit dan tidak diinginkan. Ketersediaan kontrasepsi yang dapat diandalkan bersama dengan dukungan yang diberikan di masa orang tua oleh pemerintah seseorang daripada keluarganya telah membuat anak-anak menjadi pilihan bagi sebagian orang. Meskipun mereka mungkin dipandang rendah di komunitas tertentu. Terlepas dari hal tersebut, kesukarelaan untuk tidak punya anak ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kesehatan, ketidaksiapan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk tidak punya anak, perlu dilakukan diskusi antar pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang masa single parent. Jadi, single parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua, menjadi peran ayah atau ibu seorang diri karena kehilangan atau berpisah dengan pasangannya sambil memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya, atau bisa juga disebut dengan orang tua tunggal. Single parent sendiri disebabkan oleh dua hal, yaitu diinginkan dan tidak diinginkan, atau menjadi tragedi. Jadi pada masa ini, tidak ada lagi pertengkaran tentang siapa melakukan apa dalam peran rumah. Semua keputusan berada di tangan sendiri, anak menjadi lebih bertanggung jawab, ikatan orang tua dan anak menjadi lebih erat. Ada pula masalah pada keuangan, merasa sendiri dan terlalu banyak tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Carlos. Di sini saya akan memaparkan tentang materi kedua. Yang pertama, bahaya karir. Bahaya karir dapat mudah diserang depresi, gak teliti, antisosial, gak bijak, dan too high to fail. Yang kedua, bahaya perkawinan. Bahaya perkawinan dapat menerima efek lain dari perkawinan tersebut, termasuk peningkatan infertilitas.
atau pada orang tua dan keturunannya. Cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing atau kekerdilan tubuh saat dewasa. Yang ketiga, bahaya melajang. Bahaya melajang dapat berbahaya bagi kesehatan. Dalam penelitian, dikatakan jika seorang melajang dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menimbulkan pengerasan pada arteri. Yang keempat, bahaya perceraian. Bahaya perceraian dapat menimbulkan yang pertama stres, cemas, dan trauma. Yang kedua menurunnya prestasi belajar. Ketiga mudah terpengaruh hal negatif. Keempat merasa rendah diri. Kelima apatis dalam berhubungan. Keenam melakukan seks bebas. Keempat bahaya perkawinan lagi. Bahaya perkawinan lagi bisa berdampak gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa. Pertama yaitu keberhasilan. Keberhasilan ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggung jawab, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi dirinya. Kehidupannya ditandai dengan tidak adanya rasa cemas yang menyertai rasa bersalah, serta rasa keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Selanjutnya yaitu prestasi. Keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja sangat besar dan umumnya terus dibawa sampai masa dewasanya. Ada banyak stereotipe tentang keberhasilan dan kegagalan pria dan wanita dalam pekerjaan yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Misalnya, wanita dianggap tidak cocok untuk bekerja pada bidang yang dianggap sebagai tugas pria, seperti ahli hukum dan penerbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kepuasan. Kepuasan ditandai dengan adanya rasa puas dan perasaan bahagia karena ikut ambil bagian dari sebuah aktivitas atau kelompok ataupun menerima dirinya sendiri dalam situasi sosial. Yang terakhir yaitu penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Individu tersebut menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Terima kasih.